yang namanya stimulan gitu, mau sabu kecuali Inex ya, sabu, amfetamin, prohiper lah apalah, itu kan nggak giting gitu. Ya kan nggak bikin nggak ada euforianya kan. Ya gue nggak nyari giting gitu, sih, tapi ada enaknya lah gitu. Iya. Ini enggak, jantung kenceng banget kan, deg. Pengen sakit jantung hati-hati aja. Ya kalau menurut lo tadi itu nggak enak. Gue juga pernah minum modafinil dan itu nggak enak. Sumpah itu obat apaan sih, cuma bikin jantung berdebar doang. Karena pengharapan lu ya ada lu akan mendapatkan gitu kan. Kayak neken Inex gitu kan. Jauh dong itu. Jauh ternyata. Teman-teman, selamat ketemu lagi bersama saya Patri Handoyo di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Sekarang saya ditemenin nih teman-teman saya yang baik-baik ini. Ini ada Kevin. Oke. Nongki ya. Nongki cantik. Ini siapa kamu namanya? Erik. Kok pakai masker sih? Kan udah PSBB udah lewat. Ya untuk ngurangin penularan penyakit aja sih. Aware ya. Oke deh. Iya. Oh gitu. Oke. Ya teman-teman, kita sekarang pengen ngobrolin soal stimulan nih, narkoba. Jenisnya stimulan itu kan perangsang ya, perangsang gitu, penambah tenaga ya. Iya, perangsang itu kan dia membuat si jantung berdetak lebih cepat gitu, tekanan darah lebih tinggi, kemudian kita lebih terjaga gitu ya, nggak ngantuk dan seterusnya. Nah itu perangsang kan bedanya sama yang depresan tuh. Kalau depresan ya memperlambat detak jantung kemudian bikin ngantuk gitu. Nah stimulan apa kira-kira kalau deskripsinya kayak gitu, obat-obatan yang termasuk stimulan atau zat-zat deh. Jadi stimulan itu yang tadi bikin nggak ngantuk gitu, apa sih yang paling umum apa ya? Paling umum jenisnya gitu. kopi kali ya. Ya, kopi kan nggak bikin ngantuk stimulan. Kopi hitam. Kopi hitam. Iya, kopi hitam. Ya gitu deh. Kan? Iya kopi kan? Benar. Nah tapi kan gini teman-teman, saya merujuk surveinya Badan Narkotika Nasional ya. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi orang Indonesia, tentu saja BNN pakai istilahnya penyalahguna ya. Yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia itu pertama ganja, yang kedua itu sabu gitu, kemudian adalah itu dextromethorphan, obat batuk gitu ya, kemudian yang nggak kalah banyak juga itu ekstasi, Inex gitu. Nah kalau obat sakit kepala itu bukan stimulan itu. Oh, itu stimulan. Bukan stimulan, malah depresan itu. Kayak paracetamol itu kan bikin ngantuk juga kan. Sampai paling bawah psikolibin, PSI. Psilocybin, jamur kan. Ya. Oke, jamur kita udah ngebahas. Sekarang kita pengen ngebahas soal stimulan. Nah, tadi ada tuh ya disebutnya amfetamin type stimulan. Okay. Jadi stimulan jenis amfetamin itu diantaranya adalah sabu yang nomor 2 dikonsumsi, paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Kemudian ada amfetamin gitu ya, obat-obatan amfetamin. Dulu mah sebelum ada undang-undang psikotropika dia masih dijual tuh di apotek, masih diresepin. Kalau di Amerika juga masih diresepkan untuk dari dulu. Kalau di Amerika diresepkan buat ADHD. Iya. ADHD itu apa ya? Susah fokus, hiperaktif gitu kan, susah fokus, hiperaktif, ya. Gitu. Tapi kan di Indonesia itu nggak ada tuh, ilegal semua. Sama yang satu lagi ekstasi itu dia stimulan tapi juga ada halusinogennya, makanya kemudian tripping kan istilahnya kan, kalau habis neken itu ngiper ya tripping ya. Ya tripping, ada halusinasinya gitu. Iya. Nah, sabu kemudian atau orang-orang yang banyak gitu yang senang pakai sabu ya, senang pakai sabu dan akhirnya bermasalah gitu sama konsumsi sabu. Gitu mereka datang ke dokter nih, gitu. Nah datang ke dokter biasanya itu yang diresepin
ada namanya obat mereknya ya. Iya. Mereknya itu Prohiper. Oh. Gitu. Dulu apa sih? Ritalin ya? Ritalin, ya kan? Iya, Ritalin. Yang dipakai pasukan Jerman ya. Bukan, beda dong. Beda, bukan Ritalin. Bukan. Yang dipakai pasukan Jerman justru metamfetamin itu, Pervitin. Mereknya Pervitin. Beda lagi ya. Ritalin tuh yang dipakai ini setahu gua Kurt Cobain. Enggak dong. Iya, sumpah. Oke deh. Coba Yaudah. lu lihat tar. Siapa Oke. tahu kan teman-teman bisa Ya, ini ya, kan. coba. Mungkin gua salah ya. Iya, Gua nggak iya, percaya, iya. gua nggak percaya. Enggak percaya. ya? Nah, Diain aja sama dia. Gini Kev, lu kan pernah tuh diresepin atau gimana soal Iya. Prohiper ini? Ha? Iya. Gimana Resepin. Ceritain dong. Ceritain pas gua berobatnya gitu. Apa gimana nih? Dia ceritain gimana Iya. kenapa lu bisa diresepin si Prohiper itu. Ya gua mengeluhkan aja sih sebenarnya, mengeluhkan ke dokter ada beberapa keluhan. Pokoknya adalah keluhannya gua. Dan didiagnosis penyakit A lah gitu ya gitu kan. Nah, akhirnya dia meresepkan 2 tuh. Prohiper sama Alprazolam. Benzo, Alprazolam gitu. Prohiper itu nama generiknya methylphenidate. Methylphenidate. Nah, oke. Terus tadi lu jemput Alprazolam. Alprazolam itu kan generik. Prohiper kan merek. Iya. Oke. Nah, ya setahu gua Prohiper ya beda lah ya. Maksudnya si efeknya ke sama Alprazolam itu. Ya, Alprazolam kan lebih tenang gitu. Cuman kalau Prohiper ini lebih aktif mungkin ya, guanya gitu ya. Iya. Emang lu nggak pernah nyobain Prohiper? Lu nggak pernah nyobain berdua Prohiper? Gue pernah nyobain Prohiper gitu, tapi gue waktu itu belinya BM di black market. Gitu, jadi kemungkinan itu palsu gitu ya. Oke, Sehingga oke, gue oke. neken satu strip itu nggak berasa apa-apa. Amat sih. Bener. Iya, kalau lu kayak gimana kan lu Harusnya dapetnya satu secara aja. Iya, Harusnya kan, 2 strip. iya kemungkinan yang gue beli itu palsu gitu obatnya, jadi nggak ada rasanya. Ya kalau Iya. palsu 2 strip. Gue pengen, iya kan gue penasaran pengen tanya sama lu Iya, yang iya, diresepin iya. secara resmi gitu. Apa sih rasanya? Rasanya sih Mm-mm. Prohiper ya. Mm-mm. Gue merasa hiperaktif aja sih. Hiperaktif? Hiperaktif dalam arti ya gue jadi kayak harus ngerjain apa gitu kayak gitu. Sama kayak sabu nggak sih? Sama kayak sabu nggak? Sabu sama nggak ya? Nggak tahu sih. Kayak nggak bisa dibandingin juga nggak sih? Nggak tahu gua. Heeh. Iya nggak sih maksud gue? Prohiper. Itu kan beda, itu kan 2 hal yang berbeda gitu ya. Dan Nggak, tapi efeknya gitu kan Efeknya- ini stimulan juga sama sebenarnya sama ya, sabu. Iya, mungkin bisa dibilang mirip kali ya, tapi ya nggak sama persis Oke. Nggak sabu nyampe gitu, ya, iya, nggak nyampe. gitu. Lu kalau minum Prohiper bisa tidur nggak? Bisa aja sih kalau gue. Oh, gitu. Iya. Heeh. Kalau bisa aja kalau gue. Tapi jadi hiperaktif. Iya, hiperaktifnya tuh dalam artian Gimana? ya gue harus mengerjakan sesuatu Mhm. gitu. Mhm. Kayak biasanya gue pakai buat di laptop lah, ngabisin waktu di laptop gitu kan. Atau gue ngerjain apa aja. Kadang gue iseng-iseng gue gambar-gambar juga kok gue kan punya buku gambar gede gitu kan. Gue iseng-iseng aja gambar apa, gambar nggak jelas gitu. Oke. Gitu. Ya intinya gue harus bisa bergerak sih gitu. Kalau makan itu ya, Prohiper itu. Satu udah berasa tuh ya. Kalau gue 1 udah berasa. Oh iya. Gitu. Jadi Lebih Emang umumnya aktif berapa ya. makan itu? 2, Lebih 3 gitu, aktif. 4. Hah? Emang umumnya makan ya, berapa? gua nggak tahu. Ya pasti ada resepin. Pasti kalau dokter kan nganjurinnya minumnya sehari 3 kali. 3 kali kan. Iya, pasti gitu. Oh, dianjurin 3 kali. 3 kali. ada Dalam tulisannya sehari, tuh. Iya, ah. 3 kali dalam Asli sehari. itu asli. Iya. heeh. Ya, cuma kalau Prohiper ya gua biasanya sehari sekali, sehari 2 kali aja sih. Dan nggak langsung di 2 gitu. Satu gitu. Cuman ini menurut gua salah satu obat yang bisa bikin gua produktif sih. Oh, iya. Prohiper itu, iya. Produktif. Produktif dalam artian ya gue jadi nggak males gitu. Oke. Gua nggak rebahan. Gue melakukan aktivitas yang ada hasilnya tuh gitu.
Gue sih ngerasain gitu. Kalau Karena lu mungkin udah niatin juga ya, lu mau ngerjain apa, ada kerjaan apa. keseringannya sih gitu Rick sebenarnya, keseringannya. Keseringannya Jadi gitu. Gue udah udah terencana gitu ya. gitu. Mungkin supaya gue lebih apa ya? Lebih gacor. Nggak gacor juga sih, lebih aktif aja sih sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Ya karena ya ini kan stimulan ya, ya artinya sama seperti sabu tadi gitu, dan banyak yang gue tahu itu Prohiper menjadi salah satu obat yang diresepkan ketika orang bermasalah sama konsumsi sabu gitu. Dia bermasalah, ya dia merasa hidupnya gue udah, karena kan sabu ilegal ya, Iya. dapet ini di jalanan, harganya nggak tentu dan Prostitusi ya. seterusnya gitu, barangnya belum tentu benar gitu kan. Maka dia datang ke dokter gitu, yang diresepin ya itu tadi salah satunya Prohiper yang resmi di Indonesia ya gitu. Nah kemudian ada lagi nih stimulan bentuknya obat juga, itu namanya generiknya modafinil gitu. Nah Erik nih kebetulan pernah pakai modafinil ya Rik? Iya. Gimana tuh Rik, ceritain Rik? Ya itu waktu itu gua susah fokus lah, susah fokus, terus mentok ya pikiran tuh, mentok kayak nggak bisa mikir gitu. Akhirnya ngobrol sama teman, suruh cobain belinya lewat internet, modafinil itu. Ya udah gue cobain, gue baca cara pakainya segala macem. Jadi dia obat yang harus dipakai secara kontinu, ntar badan akan adaptasi akhirnya. Itu jadi otak lebih apa ya, lebih sama kayak ini, pengen mikir aja kayak ngetos gitu nggak sih? Beda deg-degannya sih sama, deg-degannya sama Ya tadi kan bikin ya, jantung berdebar tapi kan. kalau sabu kan ada kayak euforianya ya. Ini mah nggak ada. Oke. nggak ada euforianya. Dan ini gue baru lihat ya, ternyata gimana? Nah, modafinil ini obat untuk narkolepsi. Iya. Iya, narkolepsi itu kan nggak bisa ngendaliin tidur kan? Iya, tidur terus gitu. Berarti bukan dipakai buat fokus dong sebenarnya ya? Iya, buat melek kan? Stimulan itu kan buat melek kan? Iya. Gitu, makanya ini obat-obatan kayak modafinil terus metilfenidat ini disebutnya psikostimulan. Iya, psikostimulan di luar amfetamin type substance itu. Jantung sih bahaya, karena waktu konsumsi ya, itu makan kan berasa tuh sejam. Nah pas pertama itu yang dirasa itu berdebar, terus keringetan, habis minum kopi gitu. Iya, kopi kebanyakan kali ya, Iya. mual, terus pikiran agak, kalau nggak ada yang dikerjain pikiran kacau. Oh iya? Pikiran kacau. Oh gitu. Sempet ya lagi nyetir kan gue makan duluan gitu, biar sampai rumah udah berasa tinggal kerja gitu. Ternyata macet gitu. Macet ini kayak keburu kerasa, pikiran jantung mulai cepat, keringetan mulai, ya malah jadi kayak apa ya, ribet. Nah ini kan disebutnya juga istilahnya tuh smart drugs ya. Tahu nggak lo kenapa dinamain smart drugs? Berarti kan bikin pinter tuh ya. Kayak ya, gimana? Kayak film Limitless lah ya. Itu tuh keluar setelah, kalau gue perhatiin sih, setelah film Limitless, tahu nggak? Nggak tahu. Ya, tahu lah. Kang Tri itu yang suka nonton film tuh. Udah, gue nggak tahu film itu. Ya, jadi itu Tentang apa itu? Oh, tentang satu obat yang bisa membuat manusia menjadi hiperaktif yang benar-benar sampai pinter, jenius lah gitu. Di film itu diceritain begitu. Nah, akhirnya ya mereka si modafinil ini ngeluarin iklan ya smart drugs mirip film Limitless gitu. Oke. Jadi ya dinamainnya ya di istilahnya smart drugs gitu ya. Iya. Dan teman-teman modafinil ini nggak ada yang diproduksi di Indonesia. Jadi kalau ada yang modafinil yang bisa kalian dapat di sini itu impor gitu. Yang pasti impor. Dan India ya?
iya nggak ada izin edarnya gitu di Indonesia si modafinil. Kalau Prohiper tuh masih ada, makanya lu dapat resep kan dari Iya, dokter. Prohiper ya. Yang dari apa? Dari yang warna apa? Warna hijau. Gitu. Generik tapi itu ya? Enggak, bukan Prohiper kan merek. Tapi Prohiper kalau konsumsi ribet. Maksudnya ribet gimana? Kalau modafinil kan ribet gitu, gue kerasa ribet, harus ngerjain sesuatu lah gitu. Kalau Prohiper santai-santai aja kayaknya. Emang doyan ya. Nggak doyan juga. Maksudnya Ya lu kan jadi hiperaktif kan lu bilang tadi. iya, hiperaktifnya bukan dalam artian ribet kata dia gitu. Jadi nggak ribet gitu. Iya, Kan kalau modafinil tadi dipakai diem nggak enak gitu, pikiran kemana-mana. Nah, kalau ini Prohiper masih bisa diem, cuman ya paling otak gua aja mikir kemana-mana. Terus ya gua jadi harus ada yang gua lakuin apa kira-kira nih, kira-kira apa nih yang gua lakuin itu kan. Misalnya jantung berdebar juga. jantung Makin cepat detaknya. Iya kan? Iya, makin cepat. Ya, mungkin sama kayak sabu ya. Juga gitu. Mirip ya. Saya sama kayak sabu Mirip. gitu kali. Ya itu bedanya nggak ada euforianya ya. Oke, bedanya nggak ada euforianya. Kalau Prohiper, modafinil, Ya. ya kan? Iya. Cuma bikin jantung berdebar terus lo nggak ngantuk gitu kan? Iya. Nah terus gimana? Apalagi Rick yang bisa diceritain soal modafinil ini, Rick? Tapi itu memang bikin lancar pikiran sih, bukan bikin lancar sih, lebih bersemangat aja, bersemangat dan fokus ngerjain sesuatu. Tapi itu didapat setelah mungkin badan kita adaptasi ya sama si obat. Akhirnya baru tuh mulai bisa ngerjain. Jadi kan itu makannya pagi, makan pagi, efeknya 8 jam kali ya. Terus ntar udah drop ya udah selesai kerja, beres. Oke. Terus bisa tidur. Bakal capek dong. Nungguin harus drop dulu. Pasti drop ya. Pasti drop Tunggu dulu. Capek dong kalau gitu. Capek. Tapi ya emang orang harus capek lah kerja. Iya, daripada lu diem aja nggak produktif. Iya kan. Bener. Nah Kev, gini Kev, lu kan tadi bilang lu juga diresepin alprazolam gitu ya. Nah, modafinil dan alprazolam gitu, metilfenidat dan alprazolam ya. Nah itu kan berarti diresepin nggak cuma sebutir dong gitu, paling nggak 1 strip lah isi 10. Iya, kan. Iya. Gitu. Nah lu paling lama konsumsi oke, sebutlah Prohiper, tolong produsen Prohiper bayar ke kita ya. Promosi. Endorse gitu. Endorse. Apa lu konsumsi Prohiper itu paling lama berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Yang rutin. Pokoknya gue pernah ada di satu waktu itu sehari gue konsumsi 1 sampai 2 lah gitu. Karena apa namanya ya gue cukup aja gitu, merasa cukup lah gitu, kan segitu. Gitu sempat ada masanya gitu. Berapa lama itu ya, beberapa bulan kali itu gue. Oh iya? Iya. Sebulanan. Terus Lebih. Oh iya, lebih. Iya. balik lagi ke dokter pesan lagi ini. Iya, resepin lagi. Resepin lagi terus gue memutuskan buat kayaknya kalau dua obat sekaligus ya guanya takut juga sih di guanya. Maksudnya gitu. 2 obat sekaligus gimana? Ya maksudnya gue udah resepin 2 obat sekaligus kan gitu kan gitu. Ya sepertinya gue lebih memilih Alpra aja deh gitu daripada Prohiper. Gitu sih. Nah kan gini Kev, kalau benzo kita udah bahas lah banyak gitu. Konsumsinya secara rutin dan dalam jangka panjang, ketika dia tidak konsumsi lagi ada tuh efek gejala putus obatnya. Ya kan, kalau putus benzo gitu kita udah lama nih, kayak tadi lu berbulan-bulan terus tiba-tiba berhenti konsumsi itu, ada tuh efek putus obatnya, kayak misalnya panik lah apalah gitu. Nah lu waktu pas berhenti Prohiper itu ada nggak efek putus obatnya? Ada sih, gejala putus obatnya. Iya ada. Kayak gimana? Ya kayak panas dingin biasa sih, gitu-gitulah. Pokoknya badan gue kayak ngerasa nggak enak gitulah. Oh iya? Iya.
Gitu doang. Ya Separah apa itu? separah apa? Flu gitu apa? Kayak ketagihan putau mah kan sampai nggak bisa apa-apa. Mencret-mencret gitu. Panas dingin sih kalau gua. Panas dingin. Iya, Cuma panas itu dingin doang sih, panas dingin doang. Paling mikir jadi nggak fokus Oke. gitu. Tapi ya gua tahan gitu karena ya gua mengalihkannya ke alprazolam, jadi tenang guanya. Tenang. Oke. Juga sih ya, dari benzo ke benzo lagi gitu. Enggak beda, ini bukan benzo si Prohiper mah. Bahkan dia stimulan gitu. Oh iya, Stimulan benar, yang benar, benzo benar. mah depresan. Bener. Bikin tidur kan. Iya. Ya itu gua ngalihinnya ke alprazolam gitu. Rik, lu gimana Rik? Waktu paling lama berapa lama tuh? Secara rutin Modafinil. Modafinil tuh hampir nama sebulan generik. lah. Nama generik ya? Iya. Modafinil. Hampir Hampir sebulan. Hampir sebulan tapi ya nggak setiap hari banget. Oke. Setiap hari banget. Nggak ada efeknya kalau withdrawal kayak begitu, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Cuma mungkin yang biasanya bisa kerja fokus lama gitu itu jadi hilang. Jadi susah konsentrasi lagi gitu Iya, kali ya. Jadi iya. lebih susah konsentrasi gitu. Itu juga yang gua rasain juga kayak gitu sama, Iya. sama kayak gitu. Kalau Iya, sulit konsen jatuhnya. Itu pas putus Prohiper. Cuman ya gimana? Itu gua ya enggak, tapi kan itu sesuatu yang nggak enak sebenarnya. Iya, sebenarnya sih iya. Makanya banyak gitu orang pakai sabu terus-terusan gitu. Iya kan? Iya. Jadi pas udah berhenti itu sesuatu yang nggak enak, ya udah beli lagi gitu. Kayak gitu kan. Modafinil mah sebenarnya nggak enak dah. Iya makanya. Cuma gue mikir pengen waktu itu mesti kerja gitu dan gue nggak produktif waktu masa itu. Makanya gue lihat-lihat di internet ya dapatlah modafinil itu. Oke. Iya. Itu nggak ada itu nggak enak gitu, tapi karena lo terpaksa gitu. Nah tapi ya gue lihat di internet itu banyak loh yang jualan dan terjual berapa ribu gitu. Iya, ribuan, hampir ribuan. Ya itulah karena dibilang smart drugs gitu, padahal mah bukan benar-benar bikin otak pintar gitu ya, cuma karena kitanya jadi aktif, nggak ngantuk, fokus. Itunya sih, bukan obat itu bikin pinter gitu. Oke. Karena Iklan itunya aja, ya. iklan. Karena jadi giat belajar gitu kali ya. Iya. Giat ngerjain PR gitu ya. Karena kalau didiemin ya itu ribet kan. Ini kan sempat baca juga di internet orang yang punya masalah kejiwaan itu mesti hati-hati. Oke, ya. Bisa memicu ya. Iya. Gitu. Malah jadi ya bisa memicu. Jadi trigger. Iya banyak loh kayak ya di marketplace Indonesia gitu terjual sekian banyak, ya kan berarti pasarnya banyak gitu. Iya. Testimoninya juga ya gitulah ya, puas lah gitu ya. Pakai itu puas, saya bisa kerja segala macam. Tapi lu puas waktu pakai itu? Enggak, bukan. Ya itu gua rasanya nggak enak sih. Nggak enak. Walaupun bisa kerja tapi ya mungkin ini juga sih ya. Apa? Sebenarnya sih mungkin pengen ada euforianya dikit lah gitu. Biar kerjanya sih nggak terlalu serius amat gitu. Nggak, karena kan gini teman-teman, yang namanya stimulan gitu, mau sabu kecuali Inex ya, sabu, amfetamin, Prohiper lah apalah, itu kan nggak giting gitu. Ya kan, nggak ada euforianya kan. Ya gue nggak nyari giting gitu, sih, tapi ada enaknya lah gitu. Iya. Ini enggak, jantung kenceng banget kan, deg. Kayaknya sakit jantung, hati-hati aja. Ya itu juga kenapa ya manusia punya kebutuhan untuk itu. Itu kenapa kopi itu laku gitu. Ya nggak sih? Modafinil gitu laku. Ya kan? Padahal ya kalau menurut lo tadi itu nggak enak. Gue juga pernah minum modafinil dan itu nggak enak. Sumpah itu obat apaan sih, cuma bikin jantung berdebar doang. Karena pengharapan lu
ya ada lu akan gitunya. mendapatkan itu kan. Kayak nyip kayak neken Inex gitu kan. Ya, jauh dong itu. Jauh ternyata. Jauh perbandingan itu. Ya jadi itu aja emang gimmick spark drugs gitu loh biar pinter. Cuma ya makanya cobain nonton Limitless deh. Jadi superhuman gitu. Dia bisa kerja dari kota mana berapa jam kemudian udah di kota mana. Tapi tetap nagih kalau itu. Ceritain nagih dia begitu. Ya nagih lah, kayak kopi kan juga nagih sebenarnya kan. Iya. Cuma ya itu kalau modafinil saya lepasnya nggak ada masalah apa-apa sih. Nggak ada. Oke. Lu Prohiper gimana? Berapaan sih harganya? Yang resmi? Ya, yang resmi ya masih seharga prazolat sih, gitu. sekitar 70.000, 80.000 gitu kan. Cuman kalau lihat di marketplace ya gitu ya, di internet gitu, itu mungkin bisa ratusan ribu. Ya, black market kan itu. Gitu. Cuma gue bingung masih ada aja ya orang yang beli di sana gitu ya. Di black market itu. Iya, padahal kan untuk mengakses itu kan mikrofon Kevin. Padahal itu kan untuk mengakses itu kan sebenarnya kalau tahu caranya kan tidak terlalu susah sebenarnya. Tapi orang cenderung ketakutan aja. Ya nggak sih? Iya, bisa. Ya kan kami selalu menyarankan gitu. Ya obat-obatan yang misalnya kalian membutuhkan itu, ya datanglah ke layanan kesehatan gitu dan dapatkan itu secara resmi. Iya. Baca aturan pakai. Dan itu kan untuk menghindari tadi misalnya obatnya ternyata palsu yang kayak gua makan itu mungkin ya. Palsu. Gitu. Terus juga ditipuin. Dan itu sesuai sama ya indikasi medisnya gitu. Gitu kan. Jadi ada yang ngatur misalnya lu mesti makannya sehari berapa kali sih gitu. Itu ada kemudian ada supervisi medisnya gitu. Lu datang setiap bulan ke dokter, kan itu diperiksa kan, lu udah kemajuannya pengobatan ini tuh sudah segimana sih. Gitu. Kalau yang beli sendiri itu kan ya suka-suka kita aja gitu. Iya. Pas pakai modafinil juga kan nggak tahu targetnya mesti mencapai ini, gua nggak tahu kan, cuma baca-baca dari internet aja. Kan kalau menurut ininya kan harus tahu ininya fungsinya apa. Iya. Kalau dari dokter Sama sih itu buat narkolepsi, ADHD, Prohiper juga deh kalau nggak, ya buat narkolepsi juga salah satunya. Iya, narkolepsi kan? juga iya. Oh ada satu lagi, Apa? Adderall. Adderall tuh amfetamin. Ya, tapi itu merek itu. Buat stimulan juga ya. Stimulan sama buat ngebuat fokus juga ya. Iya. Dan itu udah dikasih kalau di luar negeri anak SD itu udah dikasih obat itu ya. Kalau dia narkolepsi. Iya. Atau ADHD. Iya. Sampai akhirnya dia begitu gede rasa kok harus minum obat terus nih, mereka pengen berhenti. Terus? Ya kalau di sana kan makainya sesuai diawasin dokter lah ya. Tapi tetap sih kalau dokter mah kan biar obatnya laku sih tetap juga. Oke, apalagi Kev, Rick yang mau diceritain soal stimulan ini? Gue sih merasa lebih produktif aja sih. Iya. Oke. Dalam hal apapun ya. Gitu, jadi rajin, bersih-bersih gitu. Ya pokoknya harus ada yang gue kerjain lah. Apa kayak gitu gue kerjain yang penting gitu. Iya, makanya mesti ada target dulu, konsepnya gimana. Jadi pas lagi konsumsi itu ya ngerjainnya searah gitu lah. Modafinil tuh berapaan sih harganya? 200 lah ya. Satu tablet? Satu strip. Oh, satu strip. Isi 10. Oke. 200. Satu hari satu tablet cukup? Nggak juga? Cukup lah ya. Cukup. Itu kan 200 miligram. Terus yang disarankan itu 100 sebenarnya ya kalau nggak salah. Jadi makan setengah-setengah.
Setengah ya. Setengah. Oke. Setengah apa? Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau berkomentar atau menanyakan lebih lanjut soal obat-obatan stimulan ini, ya silakanlah ditulis di kolom komentar itu. Kemudian ya kalau teman-teman juga punya pengalaman sama obat-obatan yang tadi kita bahas soal Prohiper kemudian modafinil itu, ya tulis juga di komentar gitu, ceritain aja pengalamannya gitu. Ngobrol-ngobrol. Soalnya kedua orang ini tidak merasakan gitu adanya gejala-gejala putus obat, sementara yang saya tahu itu kalau konsumsi obat apapun secara rutin, bahkan kopi itu ketika putus kopi itu ada gejalanya yang nggak enak lah gitu, tidak mengenakan, sehingga itu tahu gue. iya, sehingga kan itu dibilang kan ketergantungan kan, ketagihan gitu, ketagihan kopi gitu. Kayaknya gitu dulu lah ya bahasan kita, Kang Tri. Oke ya teman-teman. Tapi semua yang kalian omongin itu ada resepnya ya, di resepnya? Enggak, kalau Prohiper tuh ada. Karena punya izin edar kan di Indonesia. Oke. Gitu. Kalau modafinil itu tanpa resep. Iya. Dia beli sendiri karena nggak punya izin edar di Indonesia. Gelap dong berarti kalau gitu. Iya, Ya, boleh gelap dibilang pasar gelap. Pasar gelap. Kalaupun kayaknya nggak, kalaupun ada yang meresepkan itu dia harus mendatangkannya dari luar negeri kan, harus impor gitu. Harus masuk bea cukai dan seterusnya. Mungkin dikasih ini yang lain ya, alternatif lain kali. Oke, sip ya teman-teman. Makasih banyak ya Kevin, Erik. Narkoba lah sesuai aturan Oke. gitu kan, makanya jangan asal makan obat. Iya, harus tahu fungsinya apaan. Iya, Terus? karena berbahaya kalau ini ya, kayak gua ngalamin tiba-tiba nggak tahu aturan ya di jalan, tiba-tiba kayak kejang keringetan, kayak mau itu yang bahaya bunuh diri, gitu ribet juga. Oke, ya itu kan ya ada jenis-jenis obat, apalagi yang halusinogen ya, bisa kayak gitu kan. Ya, Ya kan? sama di konsep dulu lah. Kalau misalnya obat itu membantu buat aktif, ya udah siapin konsep kita mau ngerjain ini. Baru Ribet banget sih pengen pakai obat aja. gue emang biasa begitu. konsep segala. Kalau lu beda kali. Iya. Kalau gue udah konsep. Gua buat rekreasi aja. Dia maboknya di Mau giting aja Itu kan emang buat produktivitas. Kan kalau nggak ditentuin targetnya gimana? Oke deh. mabok intelek. Iya, Pak. Iya, enggak, jadi kan gini, kalau misalnya dari dua kategori zat tadi ya, depresan sama stimulan gitu. Konsumen depresan itu termasuk alkohol, benzo gitu ya. Itu emang pengen giting, Rekreasi. pengen teler gitu ya. Iya. Tapi kalau yang konsumsi kopi modafinil gitu-gitu, itu emang yang kayak lu gitu, yang gua hari ini pengen ngapain nih gitu, ngopi dulu lah gitu. Iya. Gitu kali ya. Ya. Tapi ngopi nggak usah pakai konsep dulu gitu. Mau ngapain ribet amat, itu namanya hidupnya ribet emang. Iya, tapi kan yang pasti itu kan untuk membunuh kantuk kan gitu. Makanya tentara Nazi diresepin dikasih metamfetamin tuh, Nah, itu biar ya blitzkrieg ya. Iya, blitzkrieg biar bisa nyerang Dengan cepat. Iya, kaget. serangan kilat. Oke, kayaknya gitu dulu teman-teman ya. Makasih udah nonton kami. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.